SMK Bina Profesi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta di depan Rumah Sakit Eka Hospital. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, SMP Taruna Sakti dan SMK Bina Profesi telah membuka pendaftaran siswa baru. Apa sajakah keunggulan dari sekolah ini? Mari kita lakukan wawancara dengan kepala sekolahnya. Penerimaan baru di SMK Bina Profesi Pekanbaru. Tahun ini kita ada beasiswa gratis uang masuk sekolah. Kita di sini ada program namanya tuh BIP. Kalau pemerintah punya KIP, kita punya BIP, singkatan dari Beasiswa Indonesia Pintar. Jadi masalah klasiknya itu masyarakat kan menyekolahkan anak di swasta, itu kan kendala biaya. Saya langsung aja, kan kendalanya biaya. Nah, atas kendala biaya itulah kita fasilitasi. Apa itu yang kita fasilitasi? Jadi kalau mau masuk ke swasta, salah satunya menjadi rekomendasi kita di SMK Bina Profesi Pekanbaru, itu tidak ada lagi uang pembangunan. Uang pembangunan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian kita biasanya daftar ada bayar, daftar nggak ada. Kemudian ada uang administrasi juga nggak ada. Jadi masuk anak sekolah itu memang kita berikan gratis uang masuk sekolah. Itu dia yang menjadi program kita, sehingga kita mungkin Bapak banyak melihat spanduk kita, salah satunya bagian dari promosi kita. Saat ini kita sudah hampir di angka 200-an untuk pendaftar barunya, karena kita ada juga dua institusi, satu SMK Bina Profesi Pekanbaru, itu sama SMP Taruna Sakti. Itu sama banyaknya kalau Bapak lihat spanduknya, sama banyaknya. Jadi antara SMK Bina Profesi dengan SMP Taruna Sakti itu kakak beradik gitu. Nah saat ini memang gedungnya masih di bawah, tadi yang Bapak lihat masih itu. Nah sekarang nanti insya Allah di bulan Juli tanggal 11 kita akan pindah di belakang. Kalau Bapak tadi jalan terus ke depan, itu ada pelana SMP Taruna Sakti Pekanbaru, nanti terlihat gedung baru ya. Nah, pendaftaran kita siswa barunya itu sudah saat ini. Dan programnya sama. Program sama, tidak dibebankan lagi uang pembangunan tuh nggak ada. Nggak ada lagi nanti ceritanya uang buku, nggak ada lagi nanti uang daftaran, uang daftar ulang, bla bla bla. Cukup nanti membayar hanya apa yang dipakai. Apa itu? Baju mereka. Itu saja. Dan itu pun kita tidak mematokkan untuk harus bayar full, enggak. Tapi ada yang namanya keringanan untuk bisa dicicil kalau bahasanya. Yang dicicil. Bahkan sampai sekarang siswa-siswa kita yang sudah masuk tahun semalam di 2021-2022, walaupun ada yang belum bayar atau masih apa ya, kita memang terima. Artinya memang kita hadir di sini sebagai sarana, salah satu untuk media wadah ya, agar anak-anak yang terkendala biaya itu tidak kesulitan tersebut. Itu sih sebenarnya. Kalau kita SMK-nya sudah berdiri di tahun 2012. Saya di sini ada 4 tim, saya sendiri Pak Anda, kemudian nanti ada Pak Rian selaku Kepseknya, saya wakulnya, kemudian dari bawah ada Pak Ali dan ada Pak Kamel. Itu tim yang mengakuisisi sekolah ini di tahun 2018. Pada saat itu siswa cuma 52, 3 tingkat. Jadi satu kelas tuh ada yang 5, ada yang 2 gitu. Sehingga kita memutar otak, membangkit batang terandam jatuhnya bahasanya itu. Sehingga bagaimana sekolah ini bisa ramai lagi, bisa seperti layaknya sekolah. Ya kan? Nah sekarang siswa kita sudah di angka 600. Dengan ya perjuangan kita, dengan dedikasi kita di bidang pendidikan, dunia pendidikan ini, sama-sama kita memajukan Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Kalau untuk SMK Bina Profesi Pekanbaru saat ini masih beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta depan Rumah Sakit Eka Hospital. Itu sama dengan SMP Taruna Sakti. Jadi untuk tahun pelajaran 2022-2023 kita punya program namanya BIP, Beasiswa Indonesia Pintar. Cukup nanti anak datang bawa orang tua, bawa kakak, karena sekarang ini belum ada SKL, kan datang mendaftar. Tidak ada halangan atau tidak ada nanti dipungut apapun pada saat pendaftaran. Jadi memang itu berlaku sampai anak masuk dan tamat. Bukan berarti hanya masuk nanti kelas 10, nanti kelas 11-nya atau kelas 2-nya bayar uang pembangunan. Jadi mulai dia masuk di SMK Bina Profesi Pekanbaru sampai tamat, beasiswa itu diterima full. Bahkan kita ada kerja sebagai dedikasi kita, nazar kita, ada beberapa yang kita bantu di sini untuk golongan
tidak mampu, Tidak mampu. itu anak yatim. Kan yang anak panti kita berikan total. Kita berikan dari mulai dia masuk kemari sampai tamat. Tidak ada satu. Kemudian Bang, untuk program studi di SMK Bina Profesi gimana Bang? Baik, kita ada 5 jurusan di sini. 5 jurusan unggulan yang menjadi daya tarik kita, yang menjadi andalan kita di sini. Yang pertama adalah teknik komputer jaringan. Kemudian ada akuntansi, ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran dulu bilangnya. Kemudian ada perbankan syariah, dan yang terakhir itu ada pariwisata. Dan masing-masingnya itu sudah bekerja sama dengan Budi dan mitra usaha yang ada di luar. Bahkan ini sekarang anak lagi ujian pertanggungjawaban magang, baru pulang dari magang dari Budi. Dan untuk misalnya ada hendak bertanya tentang magang, kita magang memang kita fokuskan di dalam kota. Kalau untuk di luar kota boleh, tapi kita minta surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua. Artinya kalau nanti di luar kota kita nggak bisa pantau. Jatuhnya di sini. Ada lagi Pak? Untuk status pendidikan, status sekolah Pak? Baik, per tanggal 2021 saya lupa tanggalnya berapa, kita sudah direakreditasi. Artinya sebelum kita akuisisi itu akreditasinya masih B. Tapi karena rapor sekolahnya bagus, kita kemarin juga baru mendapatkan bantuan, kita tanpa divisitasi itu kita diperpanjang surat akreditasinya menjadi B dengan nilai 89. Nggak bisa 90 karena kita gedung masih sewa. Kita ngomong apa adanya. Gitu. Karena kalau nanti dapat akreditasi A, kita batal di situ. Jadi memang kita tidak menjual akreditasi, tapi memang kita itu realnya 89. Dari sarananya memang kita masih nyewa di situ. Tapi kalau misalnya kita gedung sendiri, saya bisa pastikan akan dapat A. Kalau untuk tingkat SMP sendiri Pak, itu apakah ada program studi atau gimana Pak? Kalau SMP kita Taruna Sakti, ya ketepatan saya sendiri kepala sekolahnya. Ya, untuk SMP Taruna Sakti itu kepala sekolahnya itu menerapkan pendidikan bela negara khususnya. Karena saya lihat di sini kenakalan anak itu berawal dari usia SMP kalau saya lihat. Karena saya di SMK melihat dari SMP sudah mulai nggak terbentuk. Apalagi kemarin kita dihajar dengan pandemi COVID. Itu anak saya yang SMP dari kelas 5 SD sampai masuk di SMP ini belum pernah ada jumpa gurunya itu anak. Jadi kita tanamkan sama anak untuk pendidikan bela negara, bagaimana anak itu bisa fight dan sadar pentingnya pendidikan melalui pendidikan bela negara tersebut. Jadi kita ada materi namanya ketarunaan. Kita ambil materinya, ketarunaan itu belajarnya itu di hari Rabu dan Jumat. Hari Senin, Selasa, dan Kamis itu belajar seperti biasa, masuk pagi, pulangnya jam 12:30. Tapi hari Rabu dan Jumat itu khusus materi ketarunaan. Itu kita ambil pelatihnya ada dari Auri, bagian Kaptipnas, kemudian ada Babinsa, dan ada salah satunya dari PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Nanti mungkin ada beberapa video yang mungkin bisa saya share untuk Taruna. Mungkin nanti untuk pengukuhan boleh diliput kita pengukuhannya, insya Allah itu di tahun ajaran baru. Tahun semalam kita angkatan pertama kita dapat surat izinnya lama, karena kan kalau tahun semalam itu saya diskusi sama Lurah, saya diskusi sama Babinsa, Babin Kaptipnas, sampai ke Polsek Tampannya sendiri pada saat itu untuk mengadakan acara, tapi dengan protokol kesehatan. Diizinkan tapi dengan catatan ya tetap menjaga jarak dan tidak terlalu lama. Sehingga kita alhamdulillah pengukuhan angkatan pertama saja itu lancar kemarin, dihadiri oleh Auri, kemudian bagian misalnya, kemudian dari bagian Kaptipnasnya, perwakilan dari Kapten juga. Untuk fasilitas yang ada di sekolah ini apa aja Pak? Kalau kita ada labor komputer yang nanti kita fasilitasi untuk anak. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini sudah minus untuk menggunakan paper. Maksudnya seperti apa? Anak kan selama ini ujian, ada evaluasi, ulangan, apa segala sesuatunya itu menggunakan kertas. Nah sekarang kita menggunakan sistem baik yang SMK ataupun SMK. Jadi anak cukup datang ke sekolah pada saat ulangannya pun itu kita buat unik. Kalau di mana-mana guru masuk kasih ulangan gitu kan. Jadi kita kasih ulangan 100 soal atau 1000 soal. Ya nanti ada bank soal di dalam sistem itu di random, nanti dimunculkan hanya 50 soal oleh guru yang mempunyai admin tersebut, sehingga nanti anak harus kita pastikan dapat nilai 100 dengan interval waktu 1 minggu. Jadi dia bisa kerjakan di rumah, aja. Bisa kerjakan di mana aja gitu.
asal pakai kuotanya ada. Kalau kerjakan di sekolah wifi ada. Artinya kita harus kita paksa anak untuk literasi dengan berbagai soal, dengan membaca, analisis itu. Sekarang ini kan yang lagi dikencarkan itu kan literasi. Jadi bagaimana saya buat evaluasi tersebut nyaman dan asik. Jadi anak nggak, saya belum dapat 100 nih, diulang lagi. Jadi setiap kali anak menjawab pertanyaan yang salah, itu ada detail di bawah, di mana letak salah. Jadi dikasih tahu, sehingga nanti jangan muncul ada kesalahan yang diulang kembali. Itulah proses belajar sebenarnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya kan? Dari yang salah menjadi benar. Nah, itu yang kita terus terapkan di metode pendidikan. Dan setiap ujian seperti itu. Di dalam waktu seminggu tiba-tiba Kita seminggu. Jadi kalau guru pun bentrok Pak, asik waktunya. Asiknya tuh seperti ini. Oh ya, hari ini Senin ini saya ngerjakan matematika lagi. Nah, rupanya ada tugas lagi kan. Kan sekarang ini kan fenomenanya guru memberikan tugas biasanya seperti itu. Memang kita sudah punya peraturan di sini, tidak boleh guru memberikan tugas secara serentak, nanti siswa yang hafal. Itulah yang kadang menjadi letak ataupun titik siswa tersebut menjadi malas. Tugaslah banyak. Banyak ya. Kan? Menumpuk. Apalagi semalam masalah COVID. Ya kan? Tugas saja guru. Kalau fasilitas itu free wifi di sini Ada. Jadi untuk apa nih di sekolah nih, ekskul apa yang ada di sekolah nih yang bisa diikuti oleh siswa? Baik, untuk ekskul kita ada yang akademis dan non akademis ya. Akademisnya itu ada math club, ada accounting club, math club itu matematika club, kemudian ada akuntansi club. Jadi kalau yang non akademis ya seperti futsal, kita lihat ada lapangannya, volley, pencak silat, karena di sini sekretariat PS1. Di sini sekretariat kota. Dan baru untuk PS1. Dan kemsek kita sendiri adalah Dewan. PS1. Jadi kalau untuk pencak silat kita udah sempat dong SMP kemarin kita kirim ke Sumbar, alhamdulillah nanti. Yang SMP, SMK ya futsalnya, yang olimpiade akuntansinya sudah banyak. Nanti kalau bapak lihat di gedung depan tuh banyak ya gambarnya. Eskul. Dance Pak ada. Namanya sport nari. Kalau eskul kan lebih kepada olahraga. Kalau yang nari apa? Semua asal kita positif Pak. Untuk pendidikan rohani bagi siswa ada di sini Pak? Kalau kita kan di sini walaupun kita SMK dan SMP tidak berbasis IT, tapi kita tidak ada larangan untuk yang berbeda kayak apapun itu boleh masuk di sini. Dan untuk guru pembimbingnya, untuk yang non Muslim, pastinya sudah ada guru agama sendiri. Bahkan kita setiap program kemarin tuh seharusnya bapak datang di waktu Ramadan, kita ada kegiatan sampai di malam 17 itu kita khatam. Jadi kita tetap masuk Ramadan itu, masuk. Nah untuk kegiatan rohaninya untuk yang Islam seperti itu. Untuk yang non Muslim itu nanti disesuaikan dengan jadwal gurunya dan masing-masing tingkatnya. Ada sendiri. Dan untuk yang Buddha dan yang Konghucu itu kita kembalikan ke kuilnya atau viharanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang Muslim dan non Muslimnya itu di sini. Kalau untuk setiap Jumat kita masih impak. Dan untuk yang Muslimnya itu ada sendiri ruangan di aula lantai 3 untuk kerawanan mereka ya, mengukur segala sesuatu dan puji-pujian itu di atas. Tidak ada kita sama di sini. Itu masalah keyakinan itu kan hal yang bebas, ya ditanggung dijamin negara bahasa tersebut. Jadi terakhir nih Bang. Siap. Dari penerimaan siswa baru ini berapa target dari sekolah Bang untuk penerimaan siswa baru? Siap, target. Kedepannya harapan Bang ke depan gimana? Baik, target kita nggak mulu-mulu. Kita per satu angkatan full aja 5 jurusan itu 2 lokal dah alhamdulillah. Dengan total kuotanya itu 1 lokal kita 30 sesuai dengan peraturannya tidak boleh lebih. Jadi target itu tetap 300 pada masing-masing institusi. Dan harapannya mudah-mudahan dengan Bapak sebagai salah satu mitra kok saya bilang bantu kami menyebarkan informasi ini, bantu kami untuk menyebarkan kabar baik ini. Bahwasanya kalau nggak kita demikianlah hasil sumasi pendidikan hari ini. siapa lagi? Adi dan Hendra melaporkan. Salam Sumasi TV. Oke, ada lagi? Siap.